Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas sedikit lagi tentang masalah pinjol ilegal yang banyak banget di Play Store tapi masih tetap aja belum ditutup oleh pemerintah. Banyak juga yang sedang mencari ya, pinjol ilegal mudah cair, pinjol ilegal langsung cair, pinjol ilegal gampang dan mudah cair cepat dan lain sebagainya itu pada dasarnya di Play Store banyak yang palsu atau mungkin banyak yang sudah tidak beroperasi namun aplikasinya masih tetap ada di sana, teman-teman. Nah, banyak juga yang YouTuber-YouTuber yang membahas tentang pinjol ilegal itu mereka blunder sendiri bahwa aplikasi yang mereka bahas itu sebenarnya adalah aplikasi palsu yang dimana kita juga sebenarnya tidak tahu nih mana aplikasi yang benar-benar pinjol ilegal asli atau pinjol ilegal palsu. Nah, ini sudah pinjol ilegal palsu pula. Nah, faktanya untuk membuat aplikasi seperti aplikasi pinjol ilegal yang ada di Play Store itulah sangat-sangat mudah. Scriptnya pun bisa dijual dan banyak juga dijual di marketplace yang penjualan tentang aplikasi-aplikasi seperti ini. Cuman memang untuk membuatnya pasti untuk menggunakannya tentunya juga harus orang-orang yang memang ada basic pemrograman ya, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu untuk membuat aplikasi semacam aplikasi pinjol ilegal itu yang bisa dipasukkan di Play Store, itu mungkin anak SMK yang sudah mempelajari pemrograman Android, ya itu pasti sudah bisa membuat aplikasi semacam itu aja. Apa sih fitur dari aplikasi pinjol? Nggak banyak loh, cuman input data pribadi, scan wajah, selfie, dan lain sebagainya. Nah, itu juga fiturnya sudah tersedia gratis di internet yang anak-anak SMK pun bisa melakukannya, teman-teman. Nah, sebenarnya buat apa sih orang membeli atau membuat aplikasi pinjol ilegal yang palsu pula? Nah, tujuannya adalah untuk memperjualbelikan data kalian. Nah, kan banyak nih YouTuber yang membahas tentang pinjol ilegal. Nah, dia seneng banget dong, otomatis aplikasi palsunya ini dibahas di YouTube tersebut. Seakan-akan bisa mencairkan, seakan-akan bisa memberikan kalian pinjaman. Tapi ternyata aplikasi tersebut fungsinya hanyalah untuk mengumpulkan data dan data tersebut bisa dijual lagi. Ya, nah sekarang jualnya di mana sih? Jualnya banyak, data-data pribadi gitu banyak banget kan kejadian-kejadian waktu itu yang Bukalapak katanya dihack, Tokopedia katanya dihack, yang intinya banyak banget yang data-data pribadi dihack yang tujuannya bukan merusak atau bukan ingin apa-apa, tapi diperjualbelikan. Ya mungkin satu data kalau dihargai 5.000 aja, satu KTP itu kalau dihargai 5.000 kan lumayan, teman-teman. Kalau misalkan nggak mungkin ya yang mengajukan cuma 10-20 orang, pasti kalau yang mengajukan ratusan bahkan ribuan, ini juga akan lumayan. Kalikan aja 5.000 per data atau mungkin rata-rata harusnya 15.000 ya, dikalikan 1.000 sudah 15 juta. Apalagi sudah direview di YouTuber-YouTuber besar yang subscribernya 100 ribuan ke atas. Tentunya yang punya aplikasi pinjol ilegal palsu ini sudah kaya raya hanya dari satu video saja. Nah, si YouTuber dapat apa? Si YouTuber juga dapat income AdSense yang luar biasa. Bahkan mungkin puluhan juta setiap bulannya hanya membahas video cara-cara mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal saja. Tapi yang pengajuan atau penontonnya dapat apa? Penontonnya hanya dapat dirugikan aja. Datanya hilang, datanya tersebar. Ada kemungkinan datanya disalahgunakan, ada kemungkinan juga dipakai untuk pinjol di pinjol legal yang dia nggak pernah tahu, ujung-ujungnya dia dapat tagihan dan lain sebagainya. Dan pokoknya banyak banget kerugian-kerugian dari para penontonnya yang tidak disadari banyak orang. Nah, sekarang pilihannya ke kalian. Apakah kalian masih mau melakukan pinjaman online di pinjol ilegal? Karena kalian juga, jujur aja saya sendiri juga nggak pernah tahu pinjol ini asli apa enggak. Nah, gampangannya juga kayak gini nih. Misal pinjol ini juga palsu ya. Dengan kata lain, ini adalah modal bisnis ilegal yang lain, teman-teman. Misal saya membuat aplikasi pinjol ilegal di Play Store ya. Ini sebagai contoh aja. Lalu saya mengumumkan atau menyarankan ke YouTuber A, B, C untuk mereview aplikasi pinjol ilegal saya. Nah, saya tinggal bermodalkan mungkin 2 juta, 3 juta. Ya, saya katakanlah saya akan mencairkan 1-2 orang yang di situ dengan pinjaman 600.000 hingga 1 juta. Oke, ini saya akan jadikan modal. Ya, clear ya. Jadi uang saya bakal hilang 3 juta untuk dapat atau mencairkan masing-masing 600.000 untuk 5 orang. Oke. Nah, gak masalah saya uangnya hilang, tapi saya mendapat banyak data masuk dan bisa saya perjualbelikan. Ini kan menguntungkan banget ya, tapi ini sangat-sangat merugikan buat kalian yang mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal tersebut. Jadi dari sini semoga kalian paham ya teman-teman bahwa pinjol ilegal yang ada di Play Store ini rata-rata sudah banyak palsunya. Memang bisa mencairkan 1-2 orang, tapi selanjutnya mereka hanya memanen data-data dari kalian aja, teman-teman.
So buat kalian, daripada data kalian terbuang sia-sia, daripada data kalian ini dipakai hal-hal yang tidak diinginkan, justru kalian sendiri yang dirugikan, stop untuk mencari pinjol ilegal. Ya, meskipun banyak orang yang bilang enak digalbe dan lain sebagainya, tapi resikonya nggak sebanding dengan yang kalian alami. Mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kalian nggak akan berasa efeknya. Tapi bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Ketika data kalian sudah tersebar, KTP nggak bisa diganti, nomor KTP ya itu aja kan. Kalian nggak mungkin ganti nomor KTP, teman-teman. Dan ketika kalian sudah sukses nanti di kemudian hari, ini akan jadi masalah kan, nggak sebanding dengan resikonya yang cuman nyairin cuman 1 juta, 200 ribu, 600 ribu. Nggak sebanding dengan resiko masa depan kalian yang dipertaruhkan di sini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.